Sebenarnya tadi Pak Dirjen sudah banyak sekali mengupas secara garis besar ya bagaimana ketahanan kesehatan yang dimulai dari ketahanan keluarga. Secara definisi kita tahu bahwa WHO menyebutkan seorang perempuan dinyatakan sehat reproduksinya dalam dua hal. Tidak saja organnya yang sehat, tetapi juga fungsinya dalam reproduksi. Dan ini sangat penting dan menyampaikan ketika hamil intrauterin, kemudian remaja, dewasa sampai dengan menopause. Jadi kalau berbicara tentang kesehatan reproduksi, pasti kita berbicara tentang bagaimana sustainability, reproduksi dan juga kualitas hidup seorang perempuan ya sampai dengan nantinya perempuan tersebut menjalani atau memasuki masa menopause. Konsep ini dikembangkan oleh David Barkan pada tahun 2002 ya. Fetal origin and adult disease. The first 9 months shape the rest of your life. Bahwa 9 bulan pertama kehidupan itulah yang akan menjadikan the next generation. Ya, di dalam literatur selalu disebutkan bahwa ketika seorang perempuan mengandung, bahwa perempuan tersebut bukan saja mengandung anaknya, tetapi sedang mengandung cucu-cucunya, cicit-cicitnya ke depan. Apa yang dialami selama 9 bulan pertama kehidupan, the first 9 months, apakah itu nutrisi, pollutants, dan yang lain-lain, itu sangat berpengaruh terhadap next generation yang akan dilahirkan. Nutrisi sangat penting. We are what we eat. You are what you eat. Dan sekarang konsep nutrisi yang ada di Indonesia adalah balance diet, ya, tumpang gizi seimbang. Nanti Dokter Diana akan banyak menyampaikan. Sayangnya konsep ini masih kalah populer dengan 4 sehat 5 sempurna. Ada Bu Eni di sini, ya ada Prof. Reni. Ya bagaimana di bawah itu kita lihat aktivitas olahraga, pemantauan berat badan, kemudian makronutrisi, ada cairan, ada bahan makanan pokok, protein nabati, protein hewani, dan sampai di atas adalah pembatasan gula, garam, minyak. Ini yang masih kalah populer dengan konsep 4 sehat 5 sempurna. Bagaimana pentingnya perencanaan kehamilan? Vigo sebagai organisasi terbesar di bidang obstetrik dan ginekologi telah menyampaikan Pregnancy and Non-Communicable Disease Committee. Bagaimana perencanaan kehamilan itu bisa mencegah penyakit tidak menular. Mulai dari prakonsepsi, ya kita bisa lihat bahwa kalau merencanakan kehamilan dengan baik dari sisi perempuan maupun laki-lakinya akan menurunkan insiden penyakit tidak menular. Ketika masuk trimester pertama, kehamilan yang baik, plasentasi yang baik akan menurunkan resiko kehamilan prematur, berat bayi lahir rendah, intrauterine growth retarded yang merupakan faktor risiko terjadinya penyakit-penyakit tidak menular seperti penyakit kardiovaskular, diabetes mellitus, penyakit ginjal maupun penyakit kanker. Dan terakhir tentu manajemen postpartum. Jadi dunia sudah sangat sadar betul bahwa non-communicable disease adalah preventive disease, adalah penyakit yang bisa dicegah jauh sebelum ketika bayi itu dilahirkan di dunia. Oleh karena itu, edukasi sangat penting. When you educate a woman, you educate a nation. Ketika kita mendidik seorang perempuan, kita adalah mendidik bangsa. Jadi kalau laki-laki, walaupun ketua umum PBID yang pintar, belum tentu negaranya maju. Tapi kalau perempuan yang pintar, pasti negaranya maju. Terima kasih. Oleh karena itu saya mau jadi dokter obgyn dan pasiennya perempuan semua. Kita bisa lihat dari angka kematian ibu. Pak Dirjen sudah menyampaikan, inilah angka kematian kita saat ini 189 per 100.000. Di data real time yang ada di dashboard Kementerian Kesehatan, maternal perinatal death notification, tercatat tahun 2023 3.500 ibu yang wafat. Kalau kita 5 juta persalinan, harusnya sekitar 9.500 ibu yang wafat per tahun. Kalau 5 juta,
tapi baru tercatat sekitar 3.500, tahun lalu sekitar 4.500. Saya hanya menunjukkan bahwa betapa di antara ibu yang wafat, ya, masih banyak ibu-ibu yang hamilnya di bawah usia 19 tahun, walaupun undang-undang perkawinan sudah 19 tahun. Masih banyak ibu-ibu yang wafat anak kelima, anak keenam, walaupun Bu Eni sudah kerja keras di BKKBN, tetapi inilah kenyataannya. Sebagian besar ibu wafat di rumah sakit ketika masa nifas. Kenapa? Karena pendarahan pasca persalinan, karena preeklamsia. Bisa saja ibu itu wafat karena dia datangnya terlambat ke rumah sakit, atau karena fasilitas kita yang tidak cukup adekuat ketika menangani kasus-kasus pasca persalinan. Sehingga kalau Mahfud Fatala bilang, ya, the former president of Vigo, how Mrs. X would die, karena dia kurang edukasi, karena dia aksesnya sulit, karena dia mengalami, ya, high risk pregnancy, sehingga berujung pada angka kematian. Berikutnya juga tidak kalah penting, setelah kita berbicara tentang perencanaan keluarga, kematian ibu adalah tentang total fertility rate. Total fertility rate adalah potensi seorang perempuan untuk memiliki keturunan sepanjang kurun usia reproduksi. Dan ini sangat menarik ketika Profesor Haryadi Suyono menjadi kepala BKKBN. TFR Indonesia di angka 56, sekarang di angka 2,18. Ya. Dan kalau kita lihat angka ideal sebagai replacement rate sebuah negara adalah di angka 2,1. Indonesia sekarang 2,18. Ya, dan kalau dilihat di angka ini, mohon maaf, terlalu kecil. Pada saat tahun 1950 Indonesia di angka 56, 1970. Tahun 2021 kita total fertility 2,1. Tahun 2100 Indonesia diperkirakan TFR 1,3. Ya, bisa dibayangkan nanti, ya, setiap keluarga punya anak satu atau bahkan kurang dari satu. Apa yang terjadi di negara Korea, Taiwan, Jepang itu membayang-bayangi negara kita. Di Korea kita bisa bayangkan SMP, SMA tutup, nggak ada muridnya. SD, SMA, SMA tutup. Orang-orang tua di sana banyak dia membawa binatang peliharaan, anjing, kucing. Jadi kalau pakai LV, baju LV di sana adalah anjing dan kucing, bukan manusia. Jadi nggak ada bayangan lagi. TFR di luar sana. Ini sangat penting, ya, kalau kita berbicara tentang sustainability dari semuanya. Kenapa fertilitas menurun? Penurunan fertilitas pada seorang perempuan itu berkorelasi positif dengan meningkatnya literasi pada seorang perempuan. Ya, makin pintar seorang perempuan, ini mohon maaf ya, di kota-kota besar, Jakarta, makin lama perempuan itu untuk menikah. Saya sudah menyampaikan ini ya, FKUI, nanti ada pimpinan FKUI. Harusnya PPDS itu tidak ada larangan PPDS untuk hamil ketika menjalani pendidikan. Karena itu kita termasuk berkontribusi menurunkan TFR itu, kalau kita melarang PPDS untuk hamil. Jakarta, ya, angka TFR Jakarta 1,7. 1,7 di Jakarta. Ya. Kemudian kita lihat ya, Banten, Jawa Timur 1,8. Hati-hati. Pasien sekarang sudah banyak datang, menikah 5 tahun dia baru datang. Menikahnya udah umur 35-36. Kenapa belum punya anak? Memang sengaja loh, saya 5 tahun ini belum punya anak. Atau bahkan dia menunda untuk punya anak. Secara tidak sadar, TFR kita turun dan ini berpotensi berisiko tinggi nanti terhadap negara kita. Lihat bagaimana piramida penduduk itu. Tahun 2030 ini ideal, masih ideal, karena penduduk usia reproduksi masih banyak. Tetapi yang bahaya kalau segitiga terbalik. Kalau segitiga terbalik, aging people banyak, bayi nggak ada, dan itu sangat berisiko terhadap bonus demografi, terhadap sustainability dari sebuah negara. Apakah kita berada di dalam bonus demografi sekarang? Kita lihat. Kalau berbicara bonus demografi, ada ini. Bonus demografi itu adalah bagaimana penduduk usia reproduksi menampung penduduk usia non reproduksi. Bonus demografi Indonesia udah lewat tuh, puncaknya di tahun 2020. 2020 dependensi rate kita paling rendah ya di angka 44. Ya, di angka 44 ya. Walaupun nanti 2040 itu sekitar paling rendah 41 ya. Dan sekarang kita mulai meninggalkan bonus demografi. Kenapa meninggalkan bonus demografi? Karena aging people naik.
elderly naik, ya, sementara TFR-nya turun. Tahun 2030 15% penduduk Indonesia elderly people, 15% sekitar 30 juta. Tentu tadi ya angka life expectancy rate-nya kan sekitar harapan hidup 73 tahun. Jadi kita akan sangat berbeda betul yang kita hadapi sekarang. Ya, bonus demografinya kita udah mulai kelewatan. Jadi kalau 2045 Indonesia emas, apakah kita bisa menjawab tantangan itu? Sekarang kita lihat ini Human Capital Development kita di peringkat 6 ya, bersama-sama dengan Vietnam. Bersama-sama dengan Vietnam, sementara aging-nya naik, TFR kita mulai turun, ya, angka partisipasi kasar perguruan tinggi di Indonesia cuma 30 juta. Ya, bandingkan nanti dengan negara tetangga. Ya, saya kira ini penting sekali. Dan bagaimana mengoptimisasi? Ini PR kita termasuk UI. Kebetulan saya di Senat Akademik Universitas Indonesia. Kita concern betul dengan yang namanya soft skill. Soft skill kita tertinggal sekali kalau kita berbicara tentang usia reproduksi. 15-64 tahun, mahasiswa, kemampuan soft skill, kurikulum kita tertinggal. Sehingga tadi Human Capital Development kita kalah, ya, dan sebelah kanan itu harus kita lakukan. Ya, sebagai perguruan tinggi, ya, inilah konsep yang harus kita lakukan. Dan lihat negara tetangga kita, ya, perbandingan dengan SDM. Peneliti Indonesia, ini data dari Bappenas, kita hanya punya 1000 per 1 juta penduduk peneliti. Malaysia 2500, jangan banyak Korea 8000. Ya. Kemudian jumlah insinyurnya banyak, tapi yang bekerja sebagai insinyur cuma 3.000. 750.000 insinyur, tapi banyakan kerja di perbankan. Ya. Kemudian lihat lagi bagaimana investasi SDM. Tadi saya senang sekali boleh slide-nya dong? Oh, nggak mau dia. Ya. Ya, tadi saya senang sekali bahwa Illuminati Power menyampaikan investasi SDM. Kita lihat Indonesia 0,9% dari GDP ya untuk pendanaan penelitian, bandingkan dengan Korea 4%. Dan kalau dilihat posturnya di sumber pendanaan Indonesia sebagai besar pemerintah, kalau negara maju 70% dari swasta. Ya memang ada tax deduction segala macam. Jadi ini tantangan, challenge. Dan kalau lihat di UI, next slide, ini potretnya UI. Saya pada nggak keluar, ini padahal pertanyaan bocoran untuk ujian 13 besar besok. Postur anggaran Universitas Indonesia selama 2 tahun terakhir, kita total 3,4 triliun. 3,4 triliun pada tahun 2023. Dan UI 53% hidup dari SPP mahasiswa. 1,4 triliun. Yang lain-lain kita masih belum berjalan dengan baik. Inilah challenge-nya. Sementara subsidi dari pemerintah turun. Ya, BPPTN dari 296 miliar tinggal 220 miliar. Jadi ini challenge perguruan tinggi tadi di tengah turunnya TFR, challenge Human Capital Development, bagaimana kita harus berakrobatik cukup besar. Ya, postur anggaran kita tantang. Saya kalau katakan dulu, saya tantang pada calon rektor mau buat berapa 5 tahun ke depan? 10 triliun. Bagaimana mencarinya? Kita punya apa? Kalau mau maju, UN itu international studentnya 25% dari total student body. 17.000 student body, 4.000 international student, 78% international studentnya adalah master dan PhD. UI total student body 35.000, international student 2.000. 78% international studentnya adalah undergraduate. Karena riset kita masih kalah. Nah ini saya kira penting sekali bagaimana kita merencanakan SDM untuk ketahanan negara luar biasa. Belum lagi gangguan-gangguan terhadap infertilitas, climate change, ya, kemudian endocrine disruptors. Ya. Kita berhadapan dengan makin sulitnya pasangan-pasangan orang-orang pintar, dan celakanya orang-orang pintar itu makin sulit mendapatkan keturunan. Ya, makin tinggi ya,
Lihat faktor sperma, 40 jam menonton televisi berturut-turut selama 1 minggu menurunkan kualitas sperma. Penggunaan wifi, penggunaan gelombang elektromagnetik, menggunakan lebih dari 2 handphone di kantong celana merusak kualitas sperma. Jadi punya 2 handphone lebih berbahaya daripada punya 2 istri. Nah, itu bercanda ya. Dampak climate change. Climate change merusak sperma, merusak sel telur. Dan ini berpengaruh besar terhadap family plan, perencanaan keluarga dan kualitas sumber daya manusia. Jadi approach yang berbeda. Kalau teman-teman kalau family plan, makanya saya tidak terlalu suka menyatakan keluarga berencana. Saya lebih suka merencanakan itu perencanaan keluarga, family planning, how to start the family, edukasi yang baik, kapan merencanakan kehamilan dan sebagainya. Kalau konsepnya jelas, inilah bagaimana perencanaan keluarga yang baik, pengendalian penduduk, dan peningkatan kualitas keluarga ini manfaatnya terhadap manusia, planet, dan seterusnya, prosperity, dan lagi-lagi perempuan. Dan konsepnya ini, kalau kita merencanakan keluarga dengan baik, yang mulai dari remaja, dewasa, prakonsepsi, wanita hamil, lihat semuanya dicatat dengan baik, ada nutrisi yang baik, ada perencanaan keluarga yang baik, ada vaksinasi. Kenapa? Sekarang kita vaksinasi MMR, DNA HPV supaya perempuannya hamil sehat. Dan tidak zamannya lagi hamil itu nggak direncanakan, hamil itu kebetulan. Ya, dan memotongnya. Kenapa negara sekarang setiap negara berlomba-lomba di hulu gitu. Berlomba-lomba di hulu yang membangun Human Genome Institute karena ingin agar setiap bayi yang lahir bisa dideteksi. Kalau di Cina begitu bayi lahir nangis, dia tahu itu berapa persen nih bayi lahir ini akan menderita penyakit kardiovaskular, penyakit kanker, sehingga lifestyle dan environmentnya bisa dimodifikasi. Sehingga orang benar-benar berpikir ke hulu untuk merencanakan sumber daya manusia yang baik. Ya inilah kira-kira apa dalam perencanaan keluarga ini yang sangat penting. Ya, target kita menurunkan bayi remaja, kematian ibu bayi, stunting, anemia ibu hamil dan seterusnya, fertilitas, pernikahan di bawah usia 18 tahun, kebutuhan KB terpenuhi. Dan masalah ini ya mirip nih di elemen in the room. Ya, kalau di Wikipedia, di Google, masalah yang besar di depan mata yang tidak terlihat. Ya, climate change, family planning, kependudukan, demografi, fertility, dan sustainability dari semua negara. Dan kemana kita sekarang harus melangkah? Where do we go from here? Ini saya kira yang harus kita lakukan. Ya tadi Dr. Muhammad sudah banyak menyampaikan pencegahan penguatan layanan primer. Itulah kenapa ada IMERI. IMERI punya primary healthcare center, research center. Kita membangun fokus yang menguatkan layanan primer. Kita punya big data center, genome center, bangun tahanan mandiri kesehatan. Kita punya pusat riset obat, ya, pengembangan obat-obatan, genomik dan seterusnya. Kemudian manajemen layanan kesehatan modern. Kita punya big data center yang berkolaborasi dengan RSCM. Kita mengembangkan ya blockchain ya, di dalam layanan kesehatan yang modern. Ya. Dan terakhir, next slide. Ya, ini saya kira ya, bagaimana merencanakan, menyiapkan dan menjaga kehamilan dengan baik itu berarti membangun bangsa. Dan bukan saja 1000 hari pertama kehidupan, tetapi 100 hari sebelum hamil itu adalah saat-saat yang baik untuk merencanakan kehamilan. Ya, 270 hari ini ranahnya Dr. Ogin ada di dalam intrauterine, kemudian 630 hari sampai 23 tahun ketika bayi sudah naik. Demikian bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum.